Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok aplikasi laporan kehilangan barang di kampus dengan anggota saya Agung Friski Ardianto dengan NIM 220103044 dan di sebelah Saya Eriska Setianing Tias Rahmasari dengan NIM 22010303056. di sini kami akan mendemokan proyek UAS kami, yaitu aplikasi laporan kehilangan barang di kampus. Di sini kami akan mendemonstrasikan proyek UAS kami, yaitu aplikasi laporan kehilangan barang di kampus. Yang ada pada home screen ini adalah aplikasinya. Kita langsung saja masuk ke dalam aplikasinya. Saat pengguna pertama kali masuk ke dalam aplikasi, maka terdapat splash screen yang berisikan logo dari aplikasi dan title dari aplikasi tersebut. Selama 3 detik, setelahnya pengguna akan langsung diarahkan ke halaman login. Pada halaman login terdapat form input yang berisikan email dan password, dan juga terdapat dua button masuk dan button daftar. Jika pengguna belum mempunyai akun, maka pengguna klik button daftar. Nah, ini adalah halaman untuk mendaftarkan akun. Pada halaman ini terdapat form yang berisikan nama mahasiswa, NIM, program studi, email, password, dan konfirmasi password. Jika sudah semuanya terisi, maka pengguna bisa klik button daftar. Form input dari pengguna yang dimasukkan ke dalam database autentifikasi akun yang nantinya digunakan untuk data login. Ini adalah jika pengguna sudah mempunyai akun, ini adalah halaman login. Terdapat form email dan password. Jika pengguna sudah memasukkan email dan password, maka pengguna akan langsung klik masuk. Maka jika sudah di input email dan password, maka akan mencocokkan form input email dan password dari pengguna dengan database. Jika cocok, maka akan masuk sebagai user akun tersebut. Saya contohkan menggunakan email dan password saya yang sudah terdaftar di dalam database. Di sini, saya sudah memasukkan email dan password saya di dalam form input yang sudah terdaftar dalam database. Lalu kita klik masuk. Setelah pengguna dapat masuk ke dalam aplikasi dan akun tersebut cocok, maka akan langsung ditampilkan ke dalam halaman home screen. Maksud saya home dari aplikasi. Di dalam home ini terdapat title dari aplikasi yaitu Maling Feed, dan di bawahnya terdapat feed dari para user yang sudah mengunggah kehilangan barangnya di sini. Lalu di pojok kanan atas terdapat profil. Digunakan nantinya untuk mengecek profil dan riwayat dari postingan dari pengguna. Di dalam feed ini terdapat nama dari pengguna yang memposting, gambar dari barang yang hilang, lalu terdapat caption dan lokasi terakhir barang hilang. Di bawahnya terdapat button, yaitu button untuk informasi apakah barang itu sudah ditemukan atau masih dicari, dan di sebelahnya terdapat button untuk komentar, untuk menampilkan komentar di dalam aplikasi, dan pengguna dapat berkomentar di dalamnya untuk membahas atau memberi informasi lebih lanjut terkait barang tersebut. Seperti di sini. Pengguna juga bisa dapat memasukkan komentar yang pengguna masukkan dan akan ditampilkan ke dalam komentar dari pengguna lain. Kita contohkan di sini memasukkan komentar.
maka komentar saya akan ditampilkan ke dalam komentar dari feed ini, dan nama saya dan tanggal berkomentar saya juga akan ditampilkan di sini. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam halaman profil. Di halaman profil ini terdapat nama dari user akun kita, yaitu di sini user akun saya bernama Agung. Lalu di bawahnya ada button untuk keluar, yaitu untuk logout. Di sini terdapat juga riwayat dari postingan saya yang mencari barang hilang. Di dalam postingan saya ini saya dapat mengedit pada button ini apakah barang sudah ditemukan atau belum. Di sini yang dapat mengedit dari button tersebut adalah user yang sama dengan user yang memposting. Seperti di sini saya contohkan punya saya. Saya bisa mengedit button dari feed saya. Jika barang masih dicari, maka buttonnya biarkan saja seperti ini. Jika barang sudah ditemukan, kita klik buttonnya dan barang sudah ditemukan. Informasi ini juga ditampilkan ke dalam feed dari pengguna aplikasi lainnya. Saya contohkan lagi di sini, sudah ditemukan. Ini juga sudah ditemukan. Seperti ini. Kita kembali ke halaman home. Lalu di dalam halaman home kita contohkan untuk pada feed Eriska. Di sini, jika saya mengklik tombol yang ada pada feed Eriska, ini tidak dapat berubah. Ini sudah saya klik, ini tidak dapat berubah. Dikarenakan user dari akun saya dan user dari postingan feed ini berbeda, jadi tidak dapat mengeditnya. Yang mengeditnya hanya adalah user yang sama. Jika di dalam profil tadi sudah diedit, barang ditemukan, maka di dalam home feed ini juga tampilkan sudah ditemukan semuanya. Lalu selanjutnya di bawah pojok ini terdapat button untuk membuat laporan. Pada halaman buat laporan kehilangan terdapat form input, caption, lokasi, dan pilih gambar yang nantinya akan diunggah ke dalam database POS dan akan ditampilkan ke dalam feed dari pengguna lainnya. Jika pada laporan ini sudah diisi semua, maka pengguna bisa klik button unggah. Saya contohkan untuk membuat laporan kehilangan. Yang pertama, saya akan memasukkan caption, yaitu saya akan mencari sebuah smart word yang hilang. Saya masukkan lokasinya, yaitu di musola saja, musola Vicom. Jika gambar belum dipilih, maka akan menampilkan pesan belum ada gambar yang kamu pilih. Lalu kita klik button pilih gambar. Di sini diarahkan ke dalam file kita, yaitu di dalam galeri gambar yang digunakan untuk untuk memasukkan gambar yang akan kita cari. Contohkan di sini. Lalu kita klik unggah jika semuanya sudah terisi. Jika unggahan berhasil, maka akan langsung kembali ke dalam home feed dari aplikasi Maling dan laporan kita akan ditampilkan di sini. Di sini. Jika kita akan mengeditnya, kita contohkan sebagai di sini. Kita sudah menemukan barang tersebut, kita klik saja button dicari. Maka buttonnya akan menjadi sudah ditemukan. Di sini berarti barang tersebut sudah ditemukan. Lalu kita kembali ke dalam aplikasi ini, lalu kita refresh bentar. Maka akan ditemukan dari feed dari barang yang kita cari, yaitu smartwatch hilang di dalam musola Vicom. Informasinya sudah ditemukan. Lalu selanjutnya di sini button logout untuk keluar dari akun dan akan kembali ke halaman login. Selanjutnya kita akan melihatkan
database dari Firestore yang kita gunakan. Di sini adalah tampilan dari database Firestore yang kita gunakan, yaitu yang pertama ada authentication. Pada database autentifikasi akan terdapat email dan user UID yang telah terdaftar dari aplikasi maling. Lalu dari Firebase Store database terdapat data user yang berisikan user UID dari autentifikasi akun yang di dalamnya terdapat data dari user seperti email, nama, NIM, program studi, dan UID. Lalu selanjutnya di dalam Firestore database terdapat juga data dari post, yaitu berisikan informasi terkait postingan. Di sini terdapat ID dari postingan tersebut. Di dalam ID dari postingan tersebut terdapat sebuah data, yaitu caption, image URL, terus keterangan apakah barang sudah ditemukan atau belum. Selanjutnya ada lokasi terakhir barang, dan user ID, yaitu user ID dari pengguna yang memposting laporan kehilangan tersebut. Di bawahnya juga terdapat username dari pengguna yang melaporkan kehilangan tersebut. Di bawahnya juga sama. Lalu selanjutnya yang ada di sini ini adalah data dari komentar dari pengguna. Seperti ini, yaitu dalamnya memuat data dari komentar, waktu berkomentar, dan user yang berkomentar. Lalu selanjutnya di sini di dalam database storage, di sini adalah tempat di mana kita menyimpan gambar yang diposting. Seperti ini. Gambar yang ada di dalam post semuanya disimpan di dalam sini. Lalu link dari gambar ini nantinya akan diambil dan digunakan untuk menampilkan ke dalam aplikasi. Kita contohkan di sini, di sini kita akan mencontohkan perubahan data yang terjadi ketika kita menekan tombol dari post yang tadi. Nantinya di sini isFont akan berubah menjadi true dan false, tergantung dari kita memencet tombol tersebut. Kita contohkan terlebih dahulu. Kita masuk kembali ke dalam aplikasi. Lalu kita masuk ke dalam profil. Kita contohkan di sini dari barang smartwatch tadi sama seperti yang ada di dalam database ini. Di sini data ini adalah isFont, yaitu true. Di sini juga sudah ditemukan. Kita klik lagi, maka akan berubah akan menjadi false. Dan di sini akan berubah menjadi dicari. Maka barang ini akan dicari. Dan jika diklik lagi, maka akan berubah menjadi true. Di sini digunakan nantinya untuk informasi kepada pengguna lainnya apakah barang ini sudah ditemukan atau masih dicari. Sekian presentasi proyek UAS aplikasi laporan kehilangan barang di kampus dari kami. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.